Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Insyaallah pada kesempatan ini tema penjelasan kita adalah Al-Quran dan Hadis Pedoman Hidupku. Tema penjelasan kita pada kesempatan ini adalah Al-Quran dan Hadis Pedoman Hidupku. Sebelumnya kita menjelaskan tentang pengertian Al-Quran dan Hadis. Definisi Al-Quran dan Hadis. Apa yang disebut dengan Al-Quran dan Hadis? Secara bahasa, Al-Quran berarti bacaan. Berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'anan. Jadi arti Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan. Adapun menurut istilah adalah wahyu atau kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Jadi Al-Quran itu adalah wahyu atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dia adalah mukjizat, bahkan mukjizat Nabi yang paling agung yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir. Jadi secara mutawatir banyak sekali orang yang meriwayatkannya, sehingga mustahil bagi mereka untuk berbohong karena banyak sekali yang menyampaikan dengan perantaraan malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Jadi Al-Quran itu adalah firman Allah, bukan firman manusia, bukan firman Nabi Muhammad, bukan firman jin dan lain sebagainya. Dan dia diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan kepada nabi yang lain, seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril. Dia dibawa oleh malaikat Jibril. Dia adalah mukjizat Nabi yang sangat agung, yang sangat tinggi sampai hari kiamat, dan membacanya itu adalah bernilai ibadah. Jadi itulah pemahaman atau pengertian dari Al-Quran. Sedangkan hadis, pengertiannya adalah hadis secara bahasa adalah sesuatu yang baru. Hadis itu adalah baru secara bahasa. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi, bersumber dari Nabi, disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik secara perkataan, perbuatan, atau ketetapan dari Nabi atau sifat. Jadi segala sesuatu yang bersumber dari Nabi disandarkan kepada Nabi, baik perkataannya, perbuatannya, hal-hal yang ditetapkannya, atau sifat Nabi SAW, maka itu semua disebut adalah hadis. Jadi perkataan Nabi, sifat Nabi, perbuatan Nabi yang tidak dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh sahabat,
tapi ditetapkan, dibenarkan oleh Nabi, maka itu adalah termasuk juga hadis. Selanjutnya, ya itulah tadi pengertian hadis. Nah, kita sudah memahami pengertian Al-Quran dan hadis baik secara bahasa maupun secara istilah. Selanjutnya kita pindah bahwa Al-Quran dan hadis itu adalah pedoman hidup. Jadi Al-Quran dan hadis itu adalah pedoman hidup bagi umat Islam. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk, pedoman. Jadi sifat Al-Quran dan hadis itu adalah petunjuk atau pedoman bagi setiap muslim, dan siapapun yang mengikuti pedoman itu, petunjuk itu, maka insya Allah dia akan selamat dunia dan akhirat. Sama kalau kita membeli sesuatu, tentu ada buku petunjuknya. Begitu juga dalam kehidupan, buku petunjuk kita, pedoman kita adalah Al-Quran. Kalau kita mengikuti dengan baik, menjadikannya pedoman hidup, maka kita akan selamat dan tidak akan tersesat. Nabi menyebutkan bahwa saya meninggalkan kepada kalian dua hal. Taraktu fikum amraini. Ma'in tamassaktum, jika kalian berpegang teguh kepadanya, lan tadillu abadan, maka kalian tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran, menjadikannya sebagai pedoman hidup, maka kita tidak akan tersesat dan akan selamat dunia dan akhirat. Selanjutnya kita melihat bahwa Al-Quran itu mempunyai nama lain selain Al-Quran. Nama-namanya itu adalah, Al-Quran disebut juga Al-Kitab. Zalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran juga disebut Al-Furqan, artinya pembeda yang membedakan antara hak dan batil. Al-Quran juga disebut Asy-Syifa, artinya obat penawar, karena Al-Quran itu menjadi obat bagi hati, bahkan menjadi obat bagi penyakit jiwa, penyakit rohani, bahkan penyakit jasmani. Surah Al-Fatihah itu adalah obat, bahkan ayat-ayat yang lain juga bisa menjadi obat. Dalam satu kisah disebutkan ada seseorang yang tersengat binatang berbisa, lalu dibacakan kepadanya surah Al-Fatihah, maka ketika itu dia sembuh. Oleh karena itu Al-Quran adalah Asy-Syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun. Jadi diturunkan dalam Al-Quran itu yang menjadi obat penyembuh. Al-Quran adalah An-Nur, cahaya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Jadi Al-Quran disebut juga An-Nur, cahaya. Karena siapapun yang mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis, maka dia diliputi cahaya. Kehidupannya tidak gelap gulita. Yang selanjutnya, Al-Quran disebut juga Az-Zikr, peringatan. Jadi memberi peringatan. Al-Quran itu memberi peringatan bagi orang yang lupa diri, bagi orang yang melampaui batas. Hati-hati, di akhirat itu ada hisab, perhitungan. Al-Quran itu memberikan peringatan. Selanjutnya, Al-Quran adalah Al-Bayan, menjelaskan beberapa aspek hukum halal dan haram dan lain sebagainya. Al-Quran adalah Al-Huda, petunjuk. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk. Yang selanjutnya itulah beberapa nama dari Al-Quran. Mungkin masih ada nama-nama yang lain yang tidak sempat disebutkan dalam kesempatan ini. Yang jelasnya Al-Quran itu mempunyai banyak nama, karena memang dalam tradisi orang Arab, jika dia mencintai sesuatu,
maka dia memberikan banyak nama kepadanya. Jadi semakin dia cinta kepada sesuatu, dia memberikan nama yang banyak. Itulah tradisi mereka. Al-Quran mempunyai banyak nama. Selanjutnya, fungsi Al-Quran dan hadis. Fungsi Al-Quran yang pertama sebagai sumber hukum, ya, atau Al-Quran adalah sumber pokok. Yang kedua, dia menginformasikan hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Memang akal itu mengetahui baik buruk, tapi dia tidak dapat mengetahui halal dan haram. Nah, halal dan haram itu diinformasikan oleh Al-Quran. Selanjutnya, fungsi selanjutnya adalah petunjuk ke jalan hidup yang benar. Jadi Al-Quran memang adalah berfungsi untuk memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Mungkin masih banyak petunjuk Al-Quran dan hadis. Kita lihat apa fungsi hadis. Yang pertama, menjelaskan hal-hal yang terdapat di dalam Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Jadi fungsi hadis itu adalah menjelaskan Al-Quran. Mungkin Al-Quran cuma mengatakan wa aqimus sholata wa atuz zakah, dirikan sholat, keluarkan zakat. Cara-caranya itu disebutkan dalam hadis. Sholat itu seperti ini, diberikan contoh oleh Nabi. Zakat itu sekian, takarannya, ukurannya, dijelaskan dalam hadis. Jadi fungsi hadis itu adalah menjelaskan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran itu memberikan penjelasan yang terperinci. Hukum-hukum yang disebutkan secara umum di dalam Al-Quran, hadis yang merincinya. Jadi masih banyak fungsi-fungsi hadis yang lain. Yang jelasnya bahwa Al-Quran dan hadis itu adalah sumber pokok hukum. Ya, masih banyak sumber pokok hukum yang lain seperti ijma, qiyas dan sebagainya. Tapi fungsi yang paling utama dalam Al-Quran dan hadis itu adalah sumber hukum. Al-Quran sebagai pedoman, petunjuk, dan hadis itu menjelaskan apa yang terdapat dalam Al-Quran secara yang diungkapkan Al-Quran secara umum, diungkapkan oleh hadis secara khusus. Yang diungkapkan Al-Quran secara global, secara mujmal, dirinci di dalam hadis. Ya, jadi itulah fungsi Al-Quran dan Al-Hadis. Baik adik-adikku semua, anak-anakku semua, dalam kesempatan ini kita membahas satu tema, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Kita sudah menerangkan tadi apa pengertian dari Al-Quran, apa pengertian dan hadis. Melalui video ini saya harap anak-anakku semua sudah mengetahui definisi pengertian dari Al-Quran dan hadis. Kalau ada yang tanya apa itu Al-Quran, nah terangkan bahwa Al-Quran itu adalah bacaan secara bahasa. Secara istilah bahwa dia adalah wahyu, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dia adalah mukjizat Nabi SAW dan membacanya adalah ibadah. Kalau hadis itu menurut bahasa adalah sesuatu yang baru, dan menurut istilah adalah segala perkataan, perbuatan, sifat atau ketetapan yang bersumber dari Nabi SAW. Jadi saya harap kalau ada yang tanya apa itu Al-Quran, apa itu hadis, adik-adikku, anak-anakku semua sudah bisa menjelaskan dengan baik. Begitu juga tadi fungsi Al-Quran, fungsi utamanya adalah pedoman hidup. Kalau kita berpegang teguh kepadanya, kepada Al-Quran dan hadis, insya Allah hidup kita akan lurus, akan benar, dan tidak akan tersesat. Al-Quran juga tadi mempunyai beberapa nama, Al-Kitab, Al-Furqan, Asy-Syifa, Az-Zikr, dan sebagainya. Dan fungsi utama dari Al-Quran itu adalah sumber ajaran Islam. Dia menjelaskan, menginformasikan hal-hal yang tidak dicapai, tidak dapat diketahui oleh akal dan pikiran manusia. Mungkin pikiran manusia mengetahui
baik dan buruk, tapi pikiran manusia tidak mengetahui halal dan haram. Oleh karena itu diinformasikanlah oleh Al-Quran bahwa ini yang halal, ini yang haram. Kalau hadis itu menjelaskan apa yang terdapat dalam Al-Quran, hal-hal yang belum jelas yang diungkapkan oleh Al-Quran, maka hadislah yang menjelaskannya secara terperinci, secara lebih jelas. Contoh tadi, Al-Quran mengatakan dirikanlah sholat, keluarkan zakat, aqimus sholat wa atuz zakat. Penjelasan dari sholat itu ada dalam hadis secara terperinci, secara lebih jelas. Zakat itu penjelasannya secara jelas, takarannya, ukurannya terdapat di dalam hadis yang dipraktikkan oleh Nabi serta sahabatnya. Baiklah adik-adikku semua, anak-anakku, saya kira penjelasan kita tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua, terlebih kepada diri saya sendiri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.